penggunaan alat kontrasepsi untuk remaja aktif atau pelajar sebenarnya harus dicermati karena orang mudah tertrigger masalah alat kontrasepsi ya. Kemudian kandungan gula, garam, olahan, makanan olahan juga udah termasuk ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, kemudian masalah penggunaan alat kontrasepsi untuk remaja aktif atau pelajar sebenarnya harus dicermati karena orang mudah tertrigger masalah alat kontrasepsi ya, karena kasus tingginya berhubungan seksual di usia produktif juga cukup tinggi dan wilayah negara kita adalah adatnya ketimuran, jadi ini adalah hal yang tabu. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang harus dibicarakan dan disampaikan, diedukasi lebih tepatnya, dimana harus tahu berhubungan seksual sebenarnya bukan yang difokuskan berhubungan seksual ya, tapi kelamin atau seksnya. Seks itu kan jenis kelaminnya, jadi nggak membahas tentang berhubungan seksual ya sebenarnya. Jadi pendidikan seks sejak dini itu sangat penting. Kita harus jelasin bahwa ini adalah organ yang sensitif, organ yang tidak bisa dipegang sama semua orang, organ yang nggak bisa dilihat sama semua orang, karena itu adalah area privasi. Jadi sejak dari kecil sudah dijelaskan seperti itu. Jadi untuk kedepannya tidak ada yang dikhawatirkan, tetap dikhawatirkan, maksudnya tidak ada yang perlu ditakuti karena mereka udah tahu bahwa ini adalah area yang sensitif, nggak boleh, atau area privasi, nggak boleh semua orang melihat, memegang. Kita tahu waktu kasus-kasus pelecehan seksual pada anak-anak, yaitu melihat, memegang, menonton video, akhirnya dicoba untuk orang anak-anak yang nggak ngerti. Jadi sedari kecil pendidikan seksual itu sudah harus dijelaskan, tapi difokuskan kepada jenis kelaminnya, bukan berhubungan seksualnya. Nah, bertambahnya usia, masuk ke usia remaja, masuk ke masa pubertas, jenis atau kelamin kita bilang ya, atau organ reproduksi lah kita bilangnya. Organ reproduksi ini fungsinya nggak cuma hanya untuk buang air kecil aja gitu, baik pria maupun wanita. Mereka harus dijelasin ketika mereka udah masuk masa pubertas akan ada namanya menstruasi atau haid, akan ada yang namanya mimpi basah, ada yang akan namanya ejakulasi. Ini harus dijelaskan karena akan tahu proses yang terjadi itu apa, sehingga mereka bisa berpikir kritis, berpikir secara rasional dalam mengerti bahwa tidak sembarangan loh untuk organ reproduksi ini gitu. Organ reproduksi ini pada akhirnya nanti akan bertujuan untuk ya tadi adanya keturunan. Jadi balik lagi, tidak mengarah kepada berhubungan seksualnya, tapi mengarah kepada fungsi dari organ reproduksinya, yaitu pada masa pubertas. Nah, lanjut lagi ketika pada nanti masa dewasanya sudah mendapatkan edukasi yang cukup ya, dari kecil, dari masa pubertas, remaja menuju dewasa, biasanya pada usia SMA, kuliah gitu ya, mereka akan mendapatkan informasi itu secara otodidak lah. Hubungan seksual itu apa, bahkan ada yang menonton video porno. Itu yang akan menambah wawasan mereka sendiri secara otodidak. Tapi untuk yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang tidak paham atau orang-orang yang dari kecil nggak diajarin. Nah, inilah yang kita harus cegah. Karena apa? Karena nantinya ketika terjadinya berhubungan seksual di luar pernikahan dan terjadi kehamilan, nah ini yang jadi permasalahan, siapa yang mau bertanggung jawab.
nikah dipaksakan dengan usia yang masih belia, dengan pola pikir yang masih mudah goyah gitu ya. Apalagi kasus-kasus perceraian, kita ambil saja di Bekasi itu sudah ribuan sejak 3 tahun terakhir pasca Covid gitu. 2021, 2022, 2023, 2024 kasus perceraian tinggi karena faktor ekonomi dan faktor sosial, dua alasan paling tinggi. Nah, jadi angka untuk menikah pun juga harus yang di atas 21 tahun, karena di bawah 21 tahun cara berpikirnya juga masih belum dewasa, masih mikirin main, masih mikirin ini itu, mau beli ini, mau beli itu gitu. Tiba-tiba mendapatkan seorang dede bayi gitu ya, kaget. Makanya gue juga mendukung untuk edukasi seperti itu. Dan yang gak kalah pentingnya juga undang-undangnya disahkan, peraturan presiden, yaitu melegalkan aborsi untuk korban pemerkosaan. Ya ini balik lagi kepada korban, si korban. Jadi orang-orang itu nggak boleh judge bahwa aborsi itu haram, tapi kita harus pertimbangin bagaimana tentang psikis dan mentalnya, bagaimana masa depannya dia sebagai korban pemerkosaan. Ini yang harus didalamin. Jadi nggak semua orang bisa menelaah dengan baik gitu. Begitu lihat berita, komennya cukup jahat-jahat ya gitu. Memang dibentur-benturkan lagi ke sisi keagamaan. Tapi kalau melihat dari sisi kesehatan, ya tadi korban-korban ini kan tak berdaya gitu, trauma, psikis dan mentalnya terguncang, harus hamil tanpa seorang ayah dan tanpa kemauan sendiri gitu. Masa ya itu sudut pandang gue gitu, masa ya harus dikorbankan gitu. Kalau gue pribadi, gue mendukung sebenarnya, karena ya tadi masa depannya nggak siap, nanti akan banyak korban lagi gitu ya, nanti bahkan meningkatkan angka produktivitas yang tidak baik gitu. Ya emang produktivitas nggak ada yang baik, nggak produktif gitu. Jadi usia-usia belia ini harus kita jaga untuk menuju generasi emas katanya. Itu undang-undang yang dibahas. Jadi harus ditelaah lebih jauh lagi, harus cari lagi sumber-sumbernya. Jadi kita harus berempati sama korbannya, bukan bersimpati ya, berempati. Harus coba tahu nih akan kemana permasalahannya gitu. Kalau orang-orang yang ngomong kan mereka nggak ngalamin, mereka ya udah cuma bisa komplain, ngomong-ngomong, marah-marah aja. Kenapa harus ada undang-undang ini? Ya karena dia nggak ngerasain jadi korbannya gitu. Apalagi kita tahu kasus 98 yang waktu kasus yang wah manusiaan, pembunuhan, pemerkosaan di mana-mana dan dibiarkan hingga saat ini juga masih jadi permasalahan berhubungan badan. Tapi pasti tentu aja peraturan ini tuh ada harus ada aturan yang jelas, harus ada aturan yang baik sehingga tidak disalahgunakan. Nah ini bedanya. Jadi orang-orang nggak bisa sembarangan untuk melakukan aborsi ini karena ada aturan yang jelas. Semoga ya tadi peraturan-peraturan ini tuh menjadi dasar yang kuat untuk kedepannya muncul undang-undang yang baik kedepannya. Ini adalah langkah yang baik, semoga bisa diteruskan. Oke, gitu dulu dari gue, semoga bermanfaat videonya. Gue Aldi cabut dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, gue ucapin sekali lagi. Sampai bertemu di next video. Bye. Assalamualaikum.